Terkuak, peluang Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo dihukum mati dan status JC Baradae masih bisa ditolak. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo dihukum mati menjadi sorotan dalam sidang pembunuhan Brigadir Yosua digelar. Mantan Hakim Agung menilai suami Putri Chandrawati yang menjadi otak pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdy Sambo, disebut bisa lepas dari jeratan vonis hukuman mati. Hal itu dikatakan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun yang menilai hakim kemungkinan akan menghukum Ferdy Sambo dengan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Selain itu, ucap Gayus, berat hukuman yang bakal diberikan hakim terhadap Sambo juga sangat tergantung dari konstruksi perkara dalam surat dakwahan, kelengkapan barang bukti, kesesuaian keterangan saksi-saksi, hingga pembuktian dalam persidangan. Gayus mengucapkan proses persidangan yang dijalani Ferdy Sambo dan kawan-kawan masih berada di tingkat paling pertama. Maka dari itu, ucap Gayus, masih akan ada upaya hukum lain atau sesudah ada putusan dari pengadilan negeri, yakni di tingkat pengadilan tinggi, kasasi, hingga peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Tim Sus Polri sudah melaksanakan pelimpahan tahap 2 dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Mereka melimpahkan berkas perkasa, barang bukti, sampai tersangka yang berjumlah 5 orang terhadap jaksa penuntut umum. Sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, Ferdy Sambo dan Putri menjalani pemeriksaan kesehatan. Menurut Gatot, sesudah dilakukan pemeriksaan kesehatan, penyidik langsung membawa para tersangka ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan pelimpahan tahap kedua. Sesudah pelimpahan tahap kedua meliputi berkas perkara, barang bukti, dan tersangka, maka jaksa penuntut umum diberi waktu 20 hari untuk menyusun surat dakwaan para tersangka. Surat dakwaan itu kemudian akan didaftarkan bersama berkas perkara ke pengadilan yang berada dalam wilayah hukum tempat terjadinya perkara. Karena dalam kasus ini tempat kejadian perkara berada di Komplek Polri Duren 3, maka lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara itu adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam proses pelimpahan tahap 2 itu, wewenang penahanan para tersangka pun beralih dari penyidik Tim Sus Polri kepada jaksa penuntut umum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat ketentuan yang mengatur jangka waktu penahanan tersangka setelah pelimpahan tahap kedua sebelum diadili. Menurut pasal 25 KUHP, jaksa penuntut umum diberi wewenang untuk menahan tersangka selama 20 hari. Setelah itu, tersangka harus dihadirkan ke pengadilan supaya perkaranya diadili. Akan tetapi, jika diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, maka masa penahanan tersangka dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara itu paling lama 30 hari.